Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat dengan NIM 3922550001. Di sini saya akan menerangkan tentang materi tentang analisa aplikasi JKN Mobile untuk memenuhi tugas mata kuliah UTS Sistem Basis Data yang dimana diampu oleh Dr. Ayu Nur Amalia, Eskom MPD. Universitas Pancasakti Bekasi. Sini dijelaskan latar belakang dibuatnya aplikasi JKN Mobile, yaitu untuk digitalisasi layanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. JKN Mobile ini adalah solusi digital BPJS Kesehatan. Kemudian JKN Mobile ini itu menggantikan layanan manual yang menyebabkan antrian panjang, ya, dan tentu berbasis sistem basis data yang terintegrasi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi aplikasi. Fungsi JKN Mobile ini yang pertama adalah untuk melihat data kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat. Kemudian bisa juga untuk mengecek dan mengecek iuran bulanan BPJS Kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk mengambil antrian online ketika kita mau berobat. Dan selanjutnya yaitu melihat riwayat pelayanan yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu ubah data peserta, semisal pindah vaskes itu bisa dilakukan langsung lewat aplikasi JKN Mobile. Selanjutnya yaitu kelebihan dan hambatan dari aplikasi JKN Mobile ini. Untuk kelebihannya itu yang pertama di situ dijelaskan bahwa JKN Mobile ini menjadikan praktis, mudah diakses lewat HP. Kemudian yang selanjutnya itu ya tentu hemat waktu, bebas ngantri lagi, nggak perlu kita pagi-pagi berangkat ke rumah sakit untuk mengejar waktu antrean. Sekarang bisa langsung hemat waktu, dapat dilakukan langsung di aplikasi JKN Mobile. Dan yang selanjutnya itu data pasien itu tersimpan secara terpusat di server JKN Mobile. Kemudian selanjutnya informasi eh, informasi diterima secara real time dan transparan. Dan yang selanjutnya yaitu pelayanan tentu menjadi lebih cepat sehingga masyarakat cepat mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Dan berikutnya itu hambatannya. Hambatannya kadangkala server lambat karena ramainya pengguna aplikasi JKN Mobile. Dan yang kedua yaitu bergantung pada koneksi internet. Yang ini pasti ya, karena koneksi internet itu sangat vital yang bisa untuk menjalankan aplikasi JKN Mobile. Selanjutnya yaitu sebagian pengguna kurang paham teknologi. Ini perlu ada perhatian khusus dari pemerintah. Dan selanjutnya yaitu sering terjadi error dan bug. Mungkin itu yang menjadi hambatan dari aplikasi JKN Mobile ini. Selanjutnya, mungkin ini yang bisa menjadi solusi untuk aplikasi JKN Mobile. Untuk yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas server dan database sehingga aplikasi bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan.
Kemudian yang kedua yaitu optimasi kinerja aplikasi. Yang ketiga adalah edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Ini yang perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah agar masyarakat lebih paham bagaimana penggunaan aplikasi JKN Mobile ini. Dan yang terakhir yaitu yang menjadi solusi adalah perbarui dan perbaiki aplikasi secara berkala atau rutin sehingga aplikasi bisa dijalankan dengan lancar oleh masyarakat Indonesia. Nah, berikutnya yaitu contoh penggunaan aplikasi JKN Mobile. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ketika pasien atau warga mau berobat ke puskesmas, itu pertama kali langkahnya adalah buka aplikasi JKN Mobile. Login kalau belum login atau daftar kalau belum daftar. Kemudian masuk, login, pilih antrian online. Kemudian pilih vaskes tujuan. Di situ akan pasien akan mendapatkan nomor antrian dan sekaligus di akhir itu akan ada jam atau tanggal kedatangan pasien. Nah, terakhir pasien datang sesuai jadwal yang tertera pada aplikasi JKN Mobile. Berikutnya yaitu analisa basis data sistem. Basis datanya terpusat dari aplikasi JKN Mobile ini. Data yang tersimpan itu mencakup pertama yaitu peserta, kemudian iuran peserta, kemudian fasilitas kesehatan peserta, dan terakhir yaitu riwayat pelayanan peserta. Dan relasi datanya itu peserta dengan riwayat pelayanan, peserta dengan pembayaran, dan peserta dengan fasilitas kesehatan. Nah, berikutnya yaitu peran basis data. Pertama, sebagai tempat untuk menyimpan data secara terstruktur, dan kemudian bisa untuk akses data secara real time. Kemudian selanjutnya yaitu menghubungkan semua layanan, khususnya kesehatan. Dan terakhir yaitu menjamin keamanan dan konsistensi konsistensi data peserta. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari aplikasi JKN Mobile ini. Itu dapat sebagai inovasi digital berbasis data yang terintegrasi, kemudian juga bisa memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi. Dan terakhir yaitu semoga ke depan terus dikembangkan untuk layanan lebih optimal dari BPJS Kesehatan Masyarakat Indonesia. Terima kasih.